Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Khairul Umam dengan NIM 51111611212. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses pemesanan dan elemen-elemen proses pemesanan. Yang pertama dari proses pemesanan. Proses pemesanan adalah sejumlah aktivitas yang termasuk dalam siklus pemesanan pelanggan yang secara spesifik terdiri dari satu, persiapan pemesanan, kedua pengiriman pesanan, yang ketiga pemasukan pemesanan, yang keempat pemenuhan pesanan, dan kelima melaporkan status pesanan. Pemrosesan pesanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat customer service karena cepat atau lambatnya pesanan sangat tergantung dari baik atau buruknya melakukan proses pemesanan. Yang kedua adalah elemen-elemen proses pemesanan. Komponen yang terdapat dalam proses pemesanan atau order processing terdiri dalam satu, operational element, communication element, dan credit and collection element. Yang pertama, operation element meliputi pemasukan pemesanan atau pengubahan pesanan, persiapan pengiriman pesanan, dan pemanufakturan. Yang selanjutnya, communication element meliputi modifikasi pesanan, status penyelidikan pesanan, peniruan dan percepatan pesanan, koreksi kesalahan dan permintaan informasi produk. Yang selanjutnya, credit and collection element meliputi pemeriksaan kredit dan proses penerimaan atau mengumpulkan rekening. Adapun elemen-elemen lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pemesanan. Yang kedua, pengiriman pesanan. Yang ketiga, pemasukan pesanan. 4, pemenuhan pesanan. Dan kelima, laporan status pesanan. Kembali ke yang pertama. Persiapan pesanan adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan kebutuhan atas produk atau jasa kepada penjual dalam bentuk membuat atau mengisi formulir pesanan oleh pelanggan kepada penjual. Komunikasi pelanggan kepada petugas, penjualan via telepon, dan pelanggan memilih dari menu komputer. Yang kedua, pengiriman pesanan adalah urutan aktivitas pemrosesan pesanan yang dilakukan setelah persiapan pemesanan, melibatkan persiapan transfer permintaan dari pelanggan ke penjual yang bisa dilaksanakan secara manual dan atau elektronik. Yang selanjutnya, pemasukan pesanan adalah aktivitas pemrosesan pesanan yang dilakukan sebelum tahap pemenuhan pesanan yang melibatkan kegiatan pertama, pemeriksaan akurasi informasi seperti jumlah, mutu, dan harga. Yang kedua, memeriksa ketersediaan pesanan yang diperlukan. Yang ketiga, menyiapkan dokumentasi pesan ulang atau penangguhan pesanan. Yang keempat, memeriksa status pembayaran pelanggan. Yang kelima, bila perlu mencatat informasi pesanan dan melakukan billing. Yang selanjutnya, yang keempat, pemenuhan pesanan adalah aktivitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi pesanan berasal dari stok, produksi, atau pembelian. Yang kedua, mengemas item untuk pengiriman. Selanjutnya, menjadwal pengiriman. Kemudian, menyiapkan dokumentasi pengiriman. Dan yang kelima, yang terakhir, merupakan akhir dari aktivitas pemrosesan pesanan yang menjamin bahwa customer service yang baik bisa memberi informasi kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan atau delay dalam pemrosesan pesanan atau mengirim pesanan. Secara spesifik meliputi yang pertama, penelusuran dan pelacakan. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada pelanggan di mana pesanan masih diproses dan kapan pesanan akan diakhiri. Aktivitas ini merupakan aktivitas monitoring agar tidak berpengaruh terhadap waktu, keseluruhan, dan memproses pelanggan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Sofasal Sabila dengan NIM 51111810668. Di sini
saya akan mempresentasikan tentang order processing berdasarkan jurnal-jurnal yang telah kami analisis sebelumnya. Untuk jurnal utama atau jurnal acuan kami, di sini kami mengambil jurnal dengan judul Perancangan aplikasi sistem e-forecasting dengan pendekatan konsep value matrix pada proses pemesanan bahan baku perusahaan Springbed. Perusahaan Anugrah Karya Aslindo ini merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan Springbed dan bertugas untuk menerima pemesanan dari seluruh cabang di seluruh Indonesia. Di mana dalam proses pemesanannya, perusahaan ini masih menggunakan sistem manual, yaitu melalui email, yang dimana proses pemesanan tersebut masih belum terintegrasi dengan baik, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pemesanan ataupun keterlambatan dalam pengiriman barang, sehingga kegiatan tersebut akan menghambat proses produksi dari perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah untuk merancang sebuah sistem proses pemesanan e-forecasting yang berbasis e-supply chain dengan pendekatan konsep value matrix, yang dimana hasil yang diharapkan adalah rancangan tersebut dapat membantu perusahaan dalam kegiatan proses pemesanan sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, e-supply chain management merupakan konsep penerapan manajemen rantai pasok pada perusahaan dengan menggunakan internet, sehingga aliran informasi yang didapat oleh perusahaan tersebut dapat lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan adanya integrasi antara pemasok, produsen, dan distributor, keunggulan antara jaringan kelompok perusahaan pun akan muncul. Terdapat 3 jenis keunggulan yang diperoleh oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menggunakan sistem berbasis internet, antara lain yang pertama, kemampuan visibility. Di sini perusahaan dapat dengan mudah melihat, mengontrol secara langsung bagaimana proses pemesanan bahan baku tersebut, sehingga kegiatan tersebut akan lebih efektif. Yang kedua adalah kemampuan mirroring, yang dimana merupakan sebuah virtual system yang diaplikasikan untuk menggantikan proses bisnis nyata di lapangan yang membutuhkan lebih banyak waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga ada new customer relationship, yang dimana merupakan sistem pemanfaatan teknologi internet sebagai wadah atau kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jaringan dan mendapatkan konsumen baru, juga menciptakan hubungan konsumen yang baru. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep value matrix, merupakan konsep strategi dengan mengintegrasikan physical value chain dengan virtual value chain. Jadi berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan proses pemesanan tersebut dapat terjadi lebih efektif, efisien, lebih cepat, dan dapat dengan mudah ditelusuri di titik mana kesalahan tersebut terjadi jika menggunakan sistem internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjuding Mantelata dengan NIM 070 dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang The Planner Jambi. The Planner Jambi merupakan penyedia layanan jasa vendor yang khusus membantu klien mempersiapkan acara mereka mulai dari tata rias, catering, dekorasi, dokumentasi, MC, dan yang lainnya. Proses pengelolaan data yang masih mereka gunakan seperti bantuan buku, sehingga terjadi permasalahan yaitu penyebaran informasi yang lambat, proses pemesanan yang memerlukan waktu yang lama, serta proses pembuatan laporan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada The Planner Jambi. Dengan cara merancang sistem informasi pemesanan jasa vendor yang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, serta pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Dan selanjutnya ada perbandingan jurnal pendukung dengan jurnal utama. Persamaannya itu
merancang sistem informasi berbasis web untuk membuat proses pemesanan menjadi lebih cepat. Selanjutnya ada perbedaan pengembangan sistem dengan menggunakan metode waterfall dan menggunakan metode use case diagram, activity diagram, class diagram, dan flower heart diagram. Dan selanjutnya ada kesimpulan, dengan mengembangkan sistem ini dapat memberikan dampak baik pada proses pemesanan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, jurnal pendukung yang kami ambil berjudul Sistem Informasi Penunjang Proses Pemesanan dan Desain Kue pada Toko Kue Artisan Online Berbasis Web. Jadi, pada jurnal ini dijelaskan bahwa perusahaan toko kue tersebut masih menggunakan 2 tahapan dalam proses pemesanannya, yang dimana pada tahap pertama, konsumen dapat memilih jenis kue yang akan dipesan melalui Instagram atau Facebook. Tahap yang kedua, konsumen melakukan pemesanan berdasarkan via Line atau WhatsApp, yang dimana proses pemesanan tersebut tidak efisien dilakukan. Selanjutnya, kendala yang dihadapi adalah ketika konsumen ingin membeli sebuah produk kue yang berdasarkan keinginannya atau custom, dimana di situ terjadi perbedaan visual yang dipikirkan oleh pembeli dengan produsen. Sehingga di sini penelitian tersebut ditujukan untuk membuat sebuah rancangan sistem agar proses pemesanan yang dilakukan tidak lagi melalui 2 tahapan. Jadi konsumen dapat memesan dan memilih seperti apa kue yang diinginkannya hanya dengan satu sistem pemesanan yang dilakukan secara online. Jadi analisis yang dapat diambil dari jurnal pendukung kepada jurnal acuannya adalah dari persamaannya, yaitu merancang sebuah sistem untuk mengembangkan proses pemesanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada jurnal pendukung ini menggunakan metode pengembangan sistem, metode RAD atau Rapid Application Development, dengan metode prototyping. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan sistem ini memberikan manfaat bagi perusahaan karena proses pemesanan bisa dilakukan melalui sistem, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Nama saya Tasya Nadia Nur Ajija dengan NIM 51111811072. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal order processing yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemesanan Jasa Pengiriman Barang Kargo pada PT Seksama Abadi Logistik dengan menggunakan metode waterfall. PT Seksama Abadi Logistik merupakan perusahaan jasa barang untuk solusi B2B di Indonesia. Belum adanya sistem informasi penanganan order masih menggunakan sambungan telepon dan surat elektronik yang digunakan pada perusahaan sehingga menyedihkan adanya kendala. Adapun perbandingan jurnal utama dan jurnal pendukung kelima kelompok kami, yang pertama, persamaan. Menggunakan sistem manual dalam pemesanan dan merancang sistem untuk mempercepat proses pemesanan berbasis web. Yang kedua, perbedaan. Metode penelitian teknik deskriptif dengan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan waterfall dengan diagram aktivitas. Yang ketiga, kesimpulan. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan sistem waterfall ini dapat membantu perusahaan dalam proses pemesanan. Perkenalkan, nama saya Mila Afifah dari kelompok 4 dengan NIM 51111811066. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis antara jurnal pendukung dengan jurnal utama. Sedangkan jurnal pendukung yang saya ambil yaitu analisis dan perancangan sistem informasi pemesanan barang pada studi kasus PT Trivia Nusantara. PT Trivia Nusantara adalah suatu usaha di bidang jasa advertising dan retail alat tulis kantor, di mana terdapat suatu masalah di dalam perusahaan tersebut, yaitu kurangnya dukungan sistem informasi yang menyebabkan proses pemesanan
barang menjadi lebih lama dan biaya yang dikeluarkan menjadi cukup besar. Kemudian, PT Nusantara ini tidak memiliki banyak tenaga ahli, sehingga pimpinan perusahaan berencana membangun sistem informasi pemesanan barang dengan bekerja sama dengan vendor. Berdasarkan konsep SDLC atau Software Development Life Cycle, hal awal yang dibutuhkan adalah sebuah analisis kebutuhan perancangan sistem yang terdokumentasi. Analisis dan perancangan sistem yang dilakukan menggunakan metodologi REPEL pada 4 fase awal. Pada fase genesis dan requirement dilakukan analisis kebutuhan, sedangkan pada fase analisis dan desain dilakukan perancangan sistem. Kemudian, tipe penelitian yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem ini menggunakan tipe penelitian implementatif dan perancangan. Nah, setelah saya melakukan analisis terhadap kedua jurnal tersebut, saya menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua jurnal tersebut. Persamaan yang saya temui antara kedua jurnal tersebut yaitu merancang sistem informasi untuk memudahkan proses pemesanan sehingga bias mengurangi kesalahan dalam proses order. Sedangkan perbedaan antara kedua jurnal tersebut adalah pada jurnal pendukung menggunakan konsep SDLC atau Software Development Life Cycle. Jadi, kesimpulannya antara kedua jurnal tersebut dilakukan untuk mengembangkan eksistensinya lebih menggunakan software atau sistemnya lebih menggunakan software. Sekian dari saya, terima kasih.